Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermaweni, guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 3 Painan. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan video pembelajaran yang berjudul Kebahasaan Teks Cerita Sejarah. Baiklah Ananda, hari ini kita akan membahas topik pelajaran mengenai teks cerita sejarah, di mana pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai ciri-ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang di dalamnya terdapat peristiwa masa lampau atau kejadian masa lampau yang melatar belakangi sebuah cerita, dan ini disebut dengan teks cerita sejarah atau istilah lainnya dengan novel sejarah. Nah, untuk ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah ada 7. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan kalimat tak langsung. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja verba atau kata kerja mental. Dan yang kelima, menggunakan kata kerja atau verba material. Yang keenam, menggunakan kalimat langsung. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa. Nah, sekarang kita akan mengulas masing-masing ciri kebahasaan dan sekaligus kita akan membahas dengan contoh-contohnya. Yang pertama, yaitu menggunakan kalimat bermakna lampau. Contohnya adalah menggunakan kata telah dan menggunakan kata sering. Dapat kita lihat pada kalimat prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian kalimat berikutnya, dalam banyak hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat. Nah, itu adalah contoh untuk menggunakan kalimat bermakna lampau. Dan berikutnya, untuk ciri kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contohnya adalah, pertama, menggunakan kata mula-mula. Dalam kalimat, mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Tenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri. Kemudian diperkuat, bla bla bla. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Kemudian, contoh yang kedua dapat kita lihat pada kalimat, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit. Nah, itu adalah contoh dari kata yang menggunakan urutan waktu. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat tak langsung. Contohnya adalah menggunakan kata menyatakan atau menggunakan kata menurut. Selain contoh yang kedua tersebut, ada contoh satu lagi yaitu menggunakan kata mengungkapkan. Nah, dapat kita lihat contohnya pada kalimat yang sudah disampaikan. Dan berikutnya adalah ciri kebahasaan menggunakan kata kerja mental. Dalam kata kerja mental, kita tahu bahwa kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan pikiran, perasaan yang tidak dapat dilihat namun bisa kita cerna dari kata-kata yang digunakan. Contohnya adalah kata mengecewakan. Dalam contoh kalimat, jawaban itu mengecewakan para musafir. Kata mengecewakan merupakan kata kerja mental karena dia tidak bisa dilihat namun hanya bisa dirasakan. Kemudian untuk contoh kedua yaitu menggunakan kata berpikir. Berpikir itu hanya dapat dirasakan dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dapat kita lihat contohnya pada kalimat berikut ini. Selanjutnya adalah menggunakan kata kerja verba yang bersifat material. Contoh kata kerja material yaitu kata kerja yang dapat dilihat, kata kerja yang berupa tindakan. Contohnya, misalnya kata-kata yang digunakan seperti berlari, menulis, melempar, tersenyum, menangis, dan sebagainya. Dan contohnya dapat kita lihat pada kalimat berikut ini.
Pada suatu kali, kaki kuda Demak akan mengepulkan debu di seluruh bumi Jawa. Kata mengepulkan itu termasuk kata kerja material. Ciri yang keenam yaitu menggunakan kalimat langsung. Menggunakan kalimat langsung maksudnya adalah menggunakan kata yang berupa dialog. Contohnya, mana surat itu? Kemudian, ampun Gusti Adipati, Pati takut maka Patih bakar. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan adanya tanda kutip. Dan ciri yang terakhir yaitu menggunakan kata sifat. Kata sifat digunakan untuk menerangkan tokoh, tempat, dan juga peristiwa ataupun suasana. Contohnya, kalau untuk menerangkan suasana itu prihatin, sifat orang wibawa, dan suasana tempat sangat tenang. Dan contohnya dapat kita lihat pada kalimat-kalimat berikut ini. Demikianlah materi ciri kebahasaan teks cerita sejarah pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda dapat memahami apa-apa saja yang masuk ke dalam ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.